Gue kagak tahu malah teman Thailand kayak gimana. Tadi bener, bagus loh. Yang manja frame-nya. Naik lagi. Ke atasan Ah, dikit, Hah? ke atasan dikit. Nah, udah. om gak pegel om? Hah? Pegel nggak? Emang. Oke, kita oke do or die-nya tadi sampai do or die udah aman ya. Oke, oke, kita nyambungin omongan soal Peko tadi. Peko cari aman, jadinya dia dikalahin sama Marquez yang do or die. Nah, kalau menurut Mas Ahmad sendiri, dalam hatinya sebenarnya Peko tuh malu nggak sih sebagai pembalap yang udah lama di Ducati, tapi dikalahin sama Alex Marquez juga bahkan sama Marc Marquez gitu. Kira-kira dia malu nggak? Terus jadi makin tertekan nggak yang wah gua harus menang nih besok nih di Argentina. Kira-kira gimana? Untuk malu sih ya pastilah, namanya rumahnya dia kan, dia udah lama gitu di rumahnya, kalah sama orang baru gitu kan. Ya pasti di Argentina dia pasti nggak bakal ngulang lagi kejadian di Thailand kemarin sih. Dia bakal fight kayaknya. Nah, eh, kalau fight kira-kira jadi motivasi atau justru jadi beban yang bikin kesalahan atau gimana kira-kira nanti di Peko? Beban pasti ada, namanya senior kan, itu beban. Jadi ibaratnya kita mempertahankan tuh lebih sulit kan daripada merebut kan. Kalau merebut tuh biasanya kita nggak ada beban. Iya, kalau mempertahankan tuh setahu saya sih pasti sulit banget, antara dia melawan, ya intinya melawan dirinya sendiri sih. Oh, Iya. eh, kalau bisa Mas Ahmad kalau bisa ngomong langsung sama Marc Marquez kira-kira apa yang mau disampaikan? Manggilnya apa ya sama Om Mark ya? Mr. Mark, tolonglah bikin balapan ini seru, seseru mungkin seperti zamannya Vale. Seperti itu. Kalau bisa ngomong sama Peko Bagnaia kira-kira apa yang mau disampaikan? Buat Om Veko, jangan mau kalah sama anak baru, sama Belian. Gas terus. Oke, mantap. Kita ini belum belum. Oke. Ini pertanyaan berikutnya nggak tentang Marquez dan Peko lagi, tapi lebih umum lah ya. Kita tahu nih mungkin juga banyak orang yang belum tahu. MotoGP itu sekarang setahun balapan 22 sirkuit, 22 kali. Dan seperti tadi Mas Ahmad bilang ada sprint race juga. Jadi total pembalap tuh balapan 44 kali dalam setahun. Kira-kira semakin banyak balapan mereka semakin semangat atau semakin capek atau gimana nih kira-kira? Ya mungkin mereka dari awalnya satu event cuman satu race kan. Nah karena ini satu event jadi dua race, sprint race sama yang ini, mungkin saya bilang sih mereka nggak bakal terlalu habis-habisan di satu ini apa, satu eventnya. Jadi kan masih ada dua race nih, kemungkinan kemungkinan sih dia tetap apa, cari aman untuk poin-poinnya. Jadi bisa dapat di dua balapan dapat poin bagus dua-duanya, seperti itu. Mereka kira-kira bakalan capek atau ya udah itu emang kerjaan saya gitu? Capek ya pasti. Tapi namanya ya apa, eh, balapan kan pasti harus totalitas karena mereka punya tanggungan pada tim, pada sponsornya masing-masing. Mantap. Selain disukain sama cowok-cowok, kita tahu MotoGP juga punya fans cewek. Hmm. Banyak juga fans cewek yang suka MotoGP. Kalau entah karena gaya balapnya atau ganteng dan lain-lain. Terlepas dari prestasinya juga, kira-kira menurut Mas Ahmad siapa pembalap MotoGP yang sekarang paling banyak disukain sama cewek-cewek? Baby Alien sih tetep kayaknya lucu, mungkin karena bagi cewek-cewek. Meskipun udah nggak muda lagi tapi tetap lucu ya. Iya, karena mungkin mas posturnya masih paling kecil kan. Marc Marquez ya jadi ya. Iya. Terus kalau Mas Ahmad sendiri yang pembalap yang disukain siapa? Yang sekarang masih ada balapan? Yang sekarang jujur sih sebetulnya Quartararo, saya dulu seneng banget. Sampai sekarang juga saya masih menaruh harapan lah buat dia bisa comeback lagi gitu, biar bisa lebih fight lagi. Mantap. Terus kira-kira kalau umpamanya ada kesempatan untuk bisa ketemu sama Fabio Quartararo
lakuin deh supaya bisa ketemu Quartararo gitu? Kira-kira apa effortnya yang Biar bisa ketemu mungkin kalau di sirkuit kebetulan nanti mungkin di Mandalika ya. Saya mungkin bakal, kan kebetulan seneng sepeda nih. Saya kemungkinan bakal ngelup di sirkuit Mandalika 20 putaran gak apa, demi Quartararo. jadi bakalan main sepeda di sirkuit Mandalika ya? Iya. Kira-kira. Iya. Nah, ngomongin soal Mandalika nih, kita tahu Mandalika tuh udah 3 kali jadi tuan rumah MotoGP, 2022, 2023 sama 2024. Cuman Iya. dari tahun ke tahun peningkatan pembalapnya tuh nggak signifikan. Nah, kira-kira apa yang harus dilakuin sama pengelola Mandalika biar semakin ramai? Mungkin harus lebih persiapannya harus lebih perfect lagi, jangan sampai kejadian-kejadian yang tahun lalu tuh keulang lagi. Mungkin dari Contohnya apa kejadian yang nggak enaknya? yang tahun lalu kan sirkuitnya banyak debu tuh, akhirnya kena hujan, akhirnya sirkuitnya kotor. Terus dari safety marshalnya itu sendiri kan beberapa tahun kemarin ada blunder gitu kan, mungkin harus lebih perfect lagi sih persiapannya. Kalau harga aman atau masih kemahalan? Harganya sih masih kemahalan menurut saya. Kira-kira berapa normalnya tiket pesawat ke sana berapa, harga tiket masuk ke sirkuit berapa, harga penginapannya berapa, kira-kira berapa? Nah, yang harus mungkin ya kedepannya usul dari kami gitu, biar kami merasa greget pengen ke sana, dibantu mungkin sama pemerintahnya untuk penginapannya, akses ke sananya. Biasanya kan kalau ada event di kita tuh malah dibikin mahal. Iya. Kira-kira berapa? Kira-kira normalnya biar 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 orang pada datang berapa? Harga penginapan berapa? Harga penginapannya seingat saya kan dulu naiknya bisa 200% gitu Om. Kalau menurut Mas kira-kira yang murah berapa atau yang terjangkau berapa? Yang terjangkau yang mungkin 500 ke bawah lah masih oke Om. Iya. Itu penginapan. Kalau Iya, tiket untuk pesawat, penginapan. Tiket pesawat normalnya kan ke sana berapa? 1 lebih ya. kira-kira berapa yang biar orang ramai? Ya itu mah bisa dibikin semurah mungkin lah Om. Cuman kalau tiket pesawat ada event juga kayaknya nggak terlalu ngaruh deh. Ya cuman pas di sananya aja kita yang mahal. Oh, oke. Iya. Nah, kalau masuk sirkuit kira-kira berapa kira-kira? Masuk sirkuit belum, nggak tahu dong berapa itunya. Berarti kira-kira yang menurut Mas, wah ini kayaknya kalau harganya segini bakalan ramai yang nonton berapa? 300 ribuan lah oke lah. Oh, Ya pasti banyak banget. Ya. mantap. Oh ya, ini MotoGP ini ada yang baru nih, yang mengelola sekarang Liberty Media, pengelolanya F1. Kalau F1 kita tahu kan memang banyak kegiatan ya, jadi dia acaranya tuh ramai. Kira-kira apa yang harus dilakukan sama pengelolanya MotoGP yang baru Liberty Media tadi supaya MotoGP jadi ramai lagi? Apa undang-undang artis konser luar negeri itu bagaimana? Atau ada mungkin cara lain? Harusnya sih yang pengelola yang sekarang mungkin dia banyak pengalaman dari F1 dulu, mungkin harusnya dia bakal lebih tahu sih cara bikin MotoGP sekarang bisa lebih rame lagi, serame F1. Dengan cara apa? Mungkin kalau masukan dari Mas. Ya mungkin dengan cara lebih, tapi menurut saya udah oke sih, kayak pembalap-pembalapnya kan di sini kayak udah happy banget gitu. Mungkin dari tiketnya aja sih. Oh, oke. Iya. Tiketnya dimurahin ya. Iya. Oh ya, Masnya ini kan Mas Ahmad suka main sepeda. Terus tapi di sisi lain kita tahu kendaraan roda 2, sepeda roda 2, tapi ini kendaraan bermesin roda 2 yang paling kencang itu motor MotoGP. Speednya 366 km/jam. Ya. Udah pernah belum naik kendaraan darat yang speednya sampai di atas 300 km? Belum. Naik bus udah pernah belum? Belum. Kalau dapat kesempatan naik motor MotoGP atau dibonceng motor MotoGP sampai di atas 300 km/jam, berani nggak? Berani dong. Berani ya. Iya. Ada 22 sirkuit di seluruh dunia tahun ini ya. Selain Mandalika, kira-kira sirkuit mana lagi yang pengen didatangi di seluruh dunia? Belanda itu apa? Sen. Masih ada. Masih. Kenapa pengen? Legend banget sih. Oh, sirkuitnya Rossi ya. Oh. Boleh dibilang ya Belanda ada karena sirkuitnya Rossi. Boleh sekali. Ya. Sirkuit mana yang pengen didatangi? Asen. Kenapa? Karena itu sirkuitnya Vale.
Mantap. Thank you Bang. Terima kasih. Sorry ya.